Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rifa Wasila Irwanda dengan NIM 210211107 dari kelas A Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di UAS Bahasa Indonesia. Di sini ada slide pertama yaitu tentang perbaikan penulisan gelar. Di sini tertera ada 5 nama dan gelarnya. Lalu yang selanjutnya di sini ada definisi dari karya tulis ilmiah dan dari skripsi. Yang pertama dari karya ilmiah yaitu hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulis karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Lalu selanjutnya di sini ada skripsi. Karya tulis ilmiah resmi akhir dari seseorang mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 pendidikan. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan dengan bidang keahliannya. Di slide selanjutnya di sini ada manfaat dari menulis karya tulis ilmiah. Di antaranya yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenal dengan kegiatan kepustakaan, dan meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Lalu ada lagi di sini mengenai penjelasan dari tata cara mungkin membuat skripsi ya. Yang pertama ada jarak kertas atau margin dari sisi kanan, kiri, atau bawah. Masing-masing dokumen yang umum ditulis memiliki margin halaman yang berbeda. Contohnya, untuk ukuran default yakni 2,5 cm untuk tepi atas, tepi kiri, tepi kanan, dan juga tepi bawah. Terus yang kedua ada jenis huruf atau font, ukuran huruf, dan jarak pengetikan atau spasi. Skripsi diketik dengan komputer menggunakan huruf Times New Roman. Ukuran font 10 berjarak 1,5 spasi dengan menerapkan sistem rata kiri, rata kanan, dicetak dengan pencetak printer, lalu warna tinta hitam pada satu muka halaman, tidak bolak-balik. Lalu yang selanjutnya di sini ada isi, jarak spasi, jumlah kata atau karakter, dan kata kunci dalam abstrak. Mengetahui spasi penulisan antar baris dalam cara membuat abstrak adalah spasi. Bertujuan untuk memadatkan abstrak yang dibuat serta dapat mencakup bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris dalam suatu halaman. Yang selanjutnya di sini ada abstrak diberikan kata kunci yang terkait dalam penelitian yang dilakukan. Jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Lalu selanjutnya di sini ada cara penulisan abstrak. Pertama dalam penulisan kata maksimal ada 150 kata. Jumlah ini merupakan aturan umum yang perlu dipahami oleh setiap peneliti. 150 bukan jumlah yang mutlak terpenuhi. Namun, aturan yang berlaku di Indonesia saat ini, jumlah yang digunakan dalam penulisan abstrak adalah sekitar berkisar antara 100 sampai 150 kata. Lalu di sini yang selanjutnya ada teknik penulisan nomor halaman pada skripsi. Yang pertama ada klik insert pada bagian atas, yang kedua pilih page number, yang ketiga ada pilih posisi yang ingin diberi nomor halaman, yang selanjutnya ada klik posisi yang diinginkan, maka nomor halaman akan muncul. Dan di sini ada definisi dari plagiarisme, yaitu pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan dari pendapat sendiri. Di slide selanjutnya di sini ada teknik dari kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Yang pertama spasi berbentuk spasi tunggal. Yang kedua kutipan tidak disatukan ke dalam teks melainkan ditulis secara terpisah. Yang selanjutnya ada penulisan kutipan tidak menggunakan tanda petik. Lalu penulisan sumber kutipan hanya perlu menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, serta halaman jika diperlukan. Jika yang tadi ada teknik kutipan dari kutipan langsung, di sini ada teknik kutipan dari kutipan tidak langsung. Yang pertama, diintegrasikan dengan teks. Yang
kedua, jarak antar baris kutipan ialah spasi ganda. Yang ketiga, ada kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang terakhir, kemudian ditulis sumber kutipannya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh ya. Contoh dari kutipan langsung. Di sini ada menurut Pati 5 tahun 2013, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian, apa yang digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis kualitatif dan kuantitatif. Kalau tadi contoh yang pertama, sekarang contoh yang kedua dari kutipan langsung. Future merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas. Ini menurut William Somm dalam Santana tahun 2005. Sekarang contoh dari kutipan tidak langsung. Seorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode penelitian yang akan dia gunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa suatu peristiwa, maka metode kualitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Ini dari Hamid Pati 5, metode penelitian kualitatif, Bandung Alfabeta tahun 2013, halaman 4. Lalu sebelum saya tutup presentasi kali ini dari UAS Bahasa Indonesia, mungkin saya akan menyampaikan ada beberapa penyusunan daftar pustaka ya. Ada 5. Di sini tertera ada 5, dan mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini untuk UAS Bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.